Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna wa walidayhim wa li masyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan, kita membaca mentelaah Kitabul Ikhlas oleh Syekh Husain Al-Wayyishah hafizahullah ta'ala, sampai pada kita dari perkataan beliau qala al-muallif hafizahullah ta'ala tentang masalah keikhlasan ini. Beliau membawakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi fa idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha falyumti ma kana biha min adha summa liyakulha wa la yadhaha lisyaitan fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu hadir atau datang kepada kalian dalam setiap keadaan kalian, dalam setiap urusan, dalam setiap perkara, sampai setan itu hadir tatkala kita makan. Jadi setan itu hadir tatkala kita makan. Fa idza saqatat luqmatu ahadikum, maka apabila terjatuh dari suapan kalian, dari makanan kalian yang kalian suap, dari suapan kalian itu terjatuh, maka hendaklah dia mengambilnya dan menghilangkan kotoran yang melekat pada makanan tersebut, dan hendaklah dia makan. Jangan, katanya Rasulullah, jangan dia tinggalkan itu untuk setan. Kemudian Rasulullah katakan, apabila kalian telah selesai makan, maka hendaklah kalian menjilat jemari kalian. Hendaklah kalian menjilat jemari kalian. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Karena dia tidak tahu di mana bagian dari makanan itu yang terdapat keberkahan. Ima yang langsung kita makan tadi, ima yang terjatuh tadi, kemudian kita bersih dan kita makan, atau ima yang masih melekat di jemari kita ini. Nah, terkait ini tentu kaitan dengan setan itu ingin selalu merusak niat kita dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan wasyahid huna, Syekh Husain Al-Wayyishah jadi membawakan hadis ini yang menjadi syahidnya, yang menjadi bukti bahwasanya setan itu ingin selalu merusak setiap amal kita itu, yaitu bahwa di sini inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in. Jadi setan itu hadir, datang, mendatangi kalian pada setiap perkara kalian. Inda kulli syai'in min sya'nihi, dalam setiap perkara kalian. Fahuwa yahduru, jadi setan itu hadir atau datang itu apa maksudnya? Liyufsida an-niyata wal qawla wal amal. Jadi dia datang itu apa? Untuk merusak niat kita, atau juga untuk merusak perkataan kita, ucapan kita, atau juga untuk merusak atau membatalkan amal-amal kita. Jadi subhanallah jemaah, di sini di Syekh mengatakan, jadi memberikan
syarah dari hadis ini. Jadi maksudnya setan itu mendatangi dalam seluruh perkara kita itu hadir, atau mendatangi kita dalam seluruh perkara kita itu untuk datang, dia hadir itu untuk datang itu untuk merusak niat kita, iman niat kita, atau perkataan kita, atau dan juga perbuatan kita. Seandainya fa'in hasanta niyatika, fa'idan hasanta niyataka, seandainya engkau tuh sudah memperbaiki, meluruskan niatmu, dallaka ala amalin laisa masyru'an taf'aluhu bihadhihi niyah al-hasanah. Apabila kita sudah bisa memperbaiki, meluruskan niat kita, maka setan itu akan menunjukkan kepada engkau satu amalan yang tidak masyru', yang tidak sesuai dengan syariat, yang engkau kerjakan dengan niat yang benar ini tadi. Fa in hasuna amaluka afsada alaika niyataka. Nah, sebaliknya apabila perbuatannya itu adalah perbuatan baik perbuatanmu, maka setan akan berusaha untuk merusak niatmu. Wa in hassanta an-niyata indaka wa in hasunat an-niyatu indaka afsada alaika uslubuka ma'an nas liyuqi'a al-adawata wal baghdha bainaka wa bainahum mastata ila dzalika sabila. Apabila engkau bisa memperbaiki niatmu, mengikhlaskan niatmu, maka dia apa? Dia akan merusak. Apabila kita bisa perbaiki niat kita, maka setan itu akan merusak cara kita bermuamalah, cara kita bergaul, cara kita berbicara atau bergaul, bermuamal dengan manusia. Untuk apa? Yaitu, jadi di sini dikatakan afsada alaika uslubaka ma'annas. Jadi merusak uslub atau tata cara kita dalam bergaul, di dalam kita berkata, dalam kita berucap atau bertindak, dirusak oleh setan seperti itu. Untuk apa? Liyuqi'a al-adawata wal baghdha bainaka wa bainahum mastata ila dzalika sabila. Maka setan itu akan berusaha untuk merusak tata cara kamu bergaul, tata cara kamu bermuamalah, bermuasyarah dengan manusia. Untuk apa? Untuk menunjukkan permusuhan, untuk menimbulkan kemarahan, untuk menimbulkan permusuhan dan kemarahan antara engkau dengan manusia semampu yang dia lakukan. Jadi begitulah pekerjaan setan itu. Kemudian juga subhanallah jemaah, Rasulullah saya sini bahkan perkataan membawakan sabda Rasulullah SAW. Wa qala Rasulullah SAW, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaika. Qalu wa iyyaka qala wa iyaya illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Fa aslamu illa fala ya'muruni illa bi khairin. Jadi ada dua, nah nanti dijelaskan di sini. Dan juga dalam hadis yang lain, ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu syaitanun. Qalu wala wa anta ya Rasulullah, qala wa ana illa annallaha a'anani alaihi fa aslama. Juga bisa dibaca dengan fa aslamu. Nanti ada sedikit kita jelaskan. Rasulullah SAW bersabda seperti ini, tidaklah salah seorang dari kalian kecuali telah ada perwakilan, jadi ada diwakilkan kepada illa waqad wukila bihi qarinu. Jadi telah ada selalu dia didampingi oleh qarinnya minal jinni wa qarinuhu minal malaika. Jadi ada qarin kita. Jadi ada istilah orang tuh jin qarin. Jadi yang menemani kita ini selalu bersama kita ada dari kalangan jin, dan juga wa qarinuhu minal malaika, dan juga ada qarinnya dari malaikat. Qalu, para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Qala wa iyyaya, dan juga padaku ada qarin dari kalangan jin dan juga ada qarin dari kalangan malaikat. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslamu atau fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, menolongku atasnya, maka dia masuk Islam. Fa aslama. Kalau dibaca dengan fa aslamu, maka aku selamat darinya. Jadi bisa dibaca dengan dua, fa aslamu, bisa juga dibaca dengan fa aslama. Kalau fa aslama artinya jinnya itu tadi masuk Islam. Sedangkan fa aslamu artinya aku selamat darinya karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'muruni illa bi khairin, maka dia tidak menyuruh aku melakukan suatu perbuatan dan seterusnya kecuali dalam kebaikan.
Kemudian tadi dalam hadis yang kedua Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu syaitonun." Tidaklah salah seorang dari kalian kecuali bersama itu ada setan. Qalu wala wa anta ya Rasulullah, dan engkau juga Rasulullah? Qala wa ana, dan juga saya. Illa anallaha a'anani alaihi fa aslama au fa aslamu. Kecuali Allah Subhanahu menolong saya sehingga dia masuk Islam, atau juga artinya fa aslamu artinya saya selamat dari gangguan daripada setan ini. Kemudian juga di sini banyak sekali, mudah-mudahan mencukupi waktu sekitar setengah jam atau 20-an menit. Kemudian di sini Rasulullah SAW menjelaskan jamaah sekalian, membawa dalam hadis lagi, Syekh membawakan hadis dari Rasulullah SAW, "Inna iblisa yadha arsahu 'alal ma, thumma yab'athu sarayahu fa adnahu minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Yaji'u ahadun fayaqul fa'atu kadza wa kadza fayaqul ma sana'ta dha syai'an. Qala thumma yaji'u ahadun fayaqulu ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Faqala fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta. Qala al-amas arahu fayaltazimuhu." Ya tadi sebelumnya akan biar kita mutmain. Dalam hadis tadi, dari hadis tadi itu adalah sahih dalam Jami'us Sahih. Juga dalam Sahihul Jami' nomornya 5676 dan 5677. Ya sebelum juga mungkin sedikit sebagai pengingat, Syekh Al-Hasan Al-Waisa ini adalah muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau beriltijam, beliau mengatakan bahasanya beliau tidaklah menulis dalam hadis ini imma hadisnya sahih atau imma hadisnya hasan. Jadi hadisnya insyaallah kita mutmain tentunya. Dan ya tahadzubillah, ini kitab ikhwah jamaah dulu kita dapatkan langsung dari beliau setelah mengikuti daurah. Tentunya beliau membawakan kitab ini dan kita mendapatkan masing-masing satu eksemplar peserta daurah saat itu. Tahadzubillah, teringat waktu itu waktu dibacakan kitab ini, boleh kata kita nggak ada yang berani angkat wajah gitu karena terpekur, atau kita selalu merenungi apa yang disampaikan di sini ini mengingat diri kita masing-masing. Ya itulah, mudah-mudahan anak bacakan ini sebagai mengulang, mengingatkan diri dan jamaah yang mendengarkan tentunya. Nah kemudian di sini kita lanjutkan dikit. Jadi Rasulullah SAW katakan, sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasana di atas air. Kemudian iblis mengutus pasukan-pasukannya, pasukan pejalan kakinya, sariyahnya, atau pasukan yang selalu ada yang berkuda, ada yang jalan kaki dan seterusnya. Fa'adnahu minhum manzilatan, maka yang kedudukannya paling dekat dengan iblis itu adalah yang paling besar ujiannya, memberikan ujian atau fitnah kepada manusia. Datang salah seorang pasukannya ini, yaji'u ahaduhum fayaqul, kemudian dia melaporkan, dia berkata, fa'altu kadza wa kadza, saya telah lakukan ini dan itu. Ya. Fayaqul ma sana'ta syai'an, tidak ada apa-apa yang kamu lakukan itu, kamu tidak melakukan apa-apa, tidak ada arti apa-apa kamu itu. Dalam riwayat yang lain itu, aku telah mendatangi fulan sampai dia berzina. Kemudian bisa jadi nanti dia bertaubat. Datang seorang lagi, aku telah mendekati fulan sehingga aku membuat dia minum khamar. Bisa jadi dia bertaubat dan seterusnya. Kemudian di sini faqala, kemudian dalam riwayat yang ini, lafaz yang ini, tsumma yaji'u adhum fayaqul, kemudian datanglah salah seorang dari pasukan iblis tadi, kemudian dia melaporkan seperti dia berkata, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi, aku senantiasa berusaha menggoda, ya, membuat fitnah sehingga aku berhasil memisahkan antara seorang laki-laki, seorang suami dengan istrinya. Ya. Qala fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta, atau na'am anta. Jadi kalau ada dari pasukan iblis itu yang berhasil memisahkan, membuat bercerai antara seorang suami dan istri itu, itulah yang paling besar fitnahnya, itu yang paling dekat kedudukannya, tinggi kedudukannya di sisi iblis, laknatullah alaih. Nah, qala fayudnihi minhu fayaqul ni'ma anta, ini baru kamulah sebaik-baiknya pasukanku, atau juga na'am, benar, betul apa yang kamu lakukan itu, iya. Jadi al-ni'ma anta, engkaulah sebaik-baiknya pasukanku yang berhasil menggoda. Jadi qala amas arahu, jadi
rawahu Muslim hadis ini dalam dari Mukhtasar bi Tahqiq Sahih Al-Albani. Beliau katakan berkata perawi hadis ini Al-A'mas arahu, jadi beliau mengatakan fayal tazimuhu, maka dia melazim atau menjadi orang yang terdekat atau melazimi, atau dia orang yang dekat kepada iblis ini, jadi setan yang dekat dengan iblis itu. Memang wakil jamaah kita lihat dalam kehidupan kita, bahkan dulu ada ingat syarah oleh seorang guru rahimahullah taala, bahwasanya terkadang iblis itu atau pasukan iblis tadi itu atau iblis itu sendiri turun tangan untuk merusak rumah tangga kaum muslimin, jadi agar bisa bercerai, karena tahu betul bagaimana rusaknya nanti ada suatu rumah tangga itu kalau seorang suami dan istri bercerai. Banyak sekali akibat-akibat tidak baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan masyarakat, bahkan bernegara dan seterusnya. Karena memang ini yang paling diinginkan oleh iblis itu adalah yang dianggap paling baik dari pasukan itu adalah yang bisa menceraikan antara seorang suami dan si istri. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, saya membawakan sabda dari Rasulullah SAW bahwa inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu jemaah akan bisa berjalan atau mengalir, ikut berjalan masuk di jalan aliran darah ini. Jadi itu diantaranya, maka dengan puasa ini salah satu hikmahnya adalah kita mempersempit jalan-jalan masuknya setan itu. Maka ada juga sebuah buku oleh seorang ulama di dua buku, jadi Madakhilus Syayatin ala Sholihin. Jadi jalan-jalan masuknya setan atas orang-orang yang saleh. Nah sekarang jemaah kita lanjutkan langsung bagaimana agar kita disebutkan di sini keutamaan kita ikhlaskan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadailul ikhlas fil a'mal, keutamaan ikhlas di dalam kita beramal. Yang pertama adalah ikhlas fit tauhid, yaitu kita mengikhlaskan dalam kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qala abdun, tidaklah seorang hamba berkata la ilaha illallah qattun mukhlisan illa futihat lahu abwabus sama hatta tuqda ilal ars ma majturimatil kabair. Jadi tidaklah seorang hamba, tidaklah sama sekali seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit sampai naik ke atas arsana ucapan la ilaha illallah tadi. Jadi selama dia meninggalkan dosa-dosa yang besar. Kemudian juga ada juga dalam hadis yang lain, ma min nafsin yamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dzalika ila qalbi mu'min illa ghufira lahu. Jadi tidaklah sebuah jiwa yang mati, yang meninggal sedangkan dia memberikan kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan juga bersaksi bahwanya Rasulullah bahwasanya anni, jadi bahwasanya aku, maksudnya Rasulullah SAW adalah Rasulullah utusan Allah ya. Dan ini keluar dari hati seorang mukmin ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, kemudian juga di sini kedua, ikhlas dalam kita berniat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan, setiap manusia hanya saja setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi sesuai dengan niat kita. Jadi misalnya ya banyaklah, mungkin tidak perlu disyarah, ini kita sudah maklumi semua. Jadi tergantung niat kita. Jadi kita bisa memperbanyak niat kita dalam satu amalan, bisa kita memperbanyak niat kita. Kemudian juga ada ikhlas fi shalah. Jadi ma minkum min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu'a thumma yaqumu fayarka' rak'ataini yaqbalu alaihima biqalbihi wajhi wajabat lahu al-jannah wa ghafara lahu. Ini hadis sepotong dari hadis muttafaqun alaih dari hadis Itban bin Malik. Jadi ikhlas dalam salat jemaah sekalian. Jadi di sini dijelaskan keutamaan ikhlas dalam salat. Tidaklah seorang dari kalian berwudu, dia perbaiki wudunya, berwudu dengan baik. Kemudian dia bangun, kemudian dia menegakkan salat 2 rakaat, maka akan diterima 2
solat 2 rakaat solat tadi, dia menghadapkan di dalam tatkala dia solat itu menghadapkan. Nah ini jemaah ada sir juga sedikit. Dia menghadapkan dirinya, menghadapkan hatinya dan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti di sini dia ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga dan dia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ikhlas di dalam kita sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa kataballahu lahu biha hasanah wa hutta anhu biha sayyi'ah wa rufi'a lahu biha darajah fastaksiru minas sujud." Rasulullah SAW bersabda, sebelum juga tentang masalah kita berwudu tentunya. Ya, kemudian di sini langsung kita dalam sujud. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba sujud kepada Allah dengan satu sujud kecuali dicatat baginya satu kebaikan, digugurkan atau dihapus darinya satu keburukan, dan diangkat dengannya dengan satu derajat. Ya, maka Rasulullah katakan di sini di akhirnya, fastaksiru minas sujud, maka perbanyaklah kalian sujud kalian. Ya, bima di sini sujud tentunya maksudnya adalah sujud yang disyariatkan oleh Allah, yaitu sujud di antara dalam sujud kita dalam sholat kita, atau mungkin kita melakukan sujud syukur atau sujud tilawah dan seterusnya, kita berdoa dan seterusnya di situ. Jadi sini umum sujudnya, tapi tentunya juga kita harus pahami bahwasanya sujud di sini adalah sujud kita dalam sholat kita atau sujud-sujud yang disyariatkan, misalnya sujud tilawah, sujud syukur atau sujud tilawah atau sujud syukur dan seterusnya yang ada warid dari Rasulullah SAW yang beliau SAW lakukan tatkala beliau sujud ini. Kemudian ikhlas dalam kita qiyam Ramadan, ya sudah kita maklum semua, sudah dibacakan ini, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, menegakkan qiyam Ramadan dengan penuh membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan juga mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Kemudian juga ikhlas dalam kita qiyam Lailatul Qadar, ya, sama seperti itu. Kemudian juga kita ikhlas di dalam kita cintai masjid. Nah, baik jamaah, kita lanjutkan sedikit. Kita bacakan di sini subhanallah. Ini sebenarnya beberapa kajian, tapi mungkin atau kita cukupkan dengan 2 kali pertemuan saja. Nah, di sini ada kita bagaimana kita mengobati dari penyakit riya. Fi ilajir riya wal istibra'u minhu. Jadi bagaimana kita mengobati penyakit riya dan juga agar kita bisa menjauhkan diri dari riya ini. Yang pertama, berkata penulis di sini, ma'rifatu 'azamatillahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wal ilma bitauhid. Jadi kita mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kemudian juga bahasanya di sini dibawakan banyak hadis yang panjang sekali tentunya. Nah, jadi kita harus kita ketahui misalnya bahwasanya Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat. Jadi yaraka wa yasma'uka wa ya'lamu ma tukhfi wa ma tu'lin. Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, Maha melihat engkau, dan juga melihat apa yang kau lakukan, mendengarkan apa yang kau ucapkan. Wa ya'lamu ma tukhfi wa ma tu'lin, dan Allah itu Maha mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita nampakkan. Qala Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu apapun dan Dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kalian ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha melihat dan melihat. Alam ya'lam ma khalaqa. Jadi ala ya'lamu ma khalaqa. Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha mengetahui apa yang Dia ciptakan. Ya, Dia ciptakan manusia ini tentunya. Nah, awalaisa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Dan tidakkah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang ada pada dada-dada manusia? Ya. Jadi
fama li araka turaqibun nasa wa la turaqibullah wahdahu subhanahu wa ta'ala alaika. Jadi nah, kemudian juga yang bisa agar kita jauh dari riya ini jemaah sekalian, yang kedua yaitu ma'rifatu ma fil qabri min adzabin wan na'im. Jadi jika kita akan mengetahui bahwasanya yang kita amalkan di dunia ini jemaah ya, dan kita betul-betul berusaha agar ikhlas, kita akan ketahui agar kita tahu bagaimana kita mengetahui apa yang ada di kuburan sana dari kenikmatan atau juga dari azab. Ya. I'lam anna min asbabi riya wa syirku adamu istihda'il qalbi wal khasya min adabil qabri. Ketahuilah, kata saya di sini, bahwasanya di antara sebab riya dan kesyirikan itu adalah hati kita ini tidak ditunjuki untuk kita merasa takut dari azab kubur dan dari takut dari neraka, dan juga wal ahwal ma ba'dal maut, dan juga apa kejadian-kejadian bencana atau banyak sekali fitnah setelah kematian kita. Karena di sini banyak sekali disebutkan di bawah sampai hadisnya juga, hadis yang cukup panjang dari Al-Bara bin Azib tentang masalah bagaimana di azab kubur itu. Subhanallah. Nah, kemudian yang banyak sekali jemaah. Ini ada sampai beberapa, dan juga di antara kiat kita untuk menghindar dari riya itu adalah kita mengenal ya semampu kita, ma'rifatuka mastata'ta lima a'adallahu ta'ala lil muttaqina fil jannah. Dan juga wa min asbabi riya, jadi untuk kita hindari itu adalah kita mengenal apa yang Allah janjikan kepada orang-orang bertakwa dari surga. Nah, ini banyak ini dalil-dalilnya, insyaallah kita. Nah, kemudian juga kita diantaranya yang membuat kita bisa terhindar darinya adalah kita selalu mengingat kematian dan memperpendek angan-angan. Ya, jadi kullu nafsin dibawakan langsung saya di sini bawakan sebuah ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi setiap jiwa pasti akan makan kematian, dan sesungguhnya hanya kalian akan disempurnakan balasan pahala kalian nanti pada hari kiamat. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, diselamatkan dari neraka, dari masuk dalam surga, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Nah, kemudian juga di antaranya adalah kita berdoa jemaah sekalian. Nah, ini yang penting, yang ketujuh, wa hadzal inat huwa min ajmalil wasailil qada' 'ala riya dan wasyirik. Ini doa ini jemaah adalah wasilah yang paling bagus, yang paling bagus untuk kita. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kita, menjauhkan kita dari riya dan kesyirikan. Maka fala tatawaqqaf an du'a, jangan sampai kita berhenti untuk berdoa semampu kita, ila dzalika sabila. Jadi sebagai Rasulullah SAW mengajak kita doa yang sudah kita hafal insyaallah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk berbuat syirik kepadamu sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampunan kepadamu atas perbuatan syirik yang tidak aku ketahui, lima la a'lam. Dan juga hendaklah kita ketahui jemaah, hendaklah kita takut benar, jangan sampai nanti pada saat kita antakuna fatratur riya hiya khatimatu amalika. Jangan sampai jemaah kita betul-betul khawatir, jangan sampai riya ini adalah akhir daripada kita mengakhiri kehidupan kita.
Jadi sebagai Rasul katakan yub'atsun nasu ala niyatihim, manusia itu akan dibangkitkan atas niat-niat mereka. Hadis sahih, dalam hadis Sahihul Jami' nomor 70871. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Setiap manusia itu akan dibangkitkan dengan apa yang dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita memperbanyak amal yang baik tatkala kita melihat ghairul musyahadah wa adamul ikhbar bi ghairi yaitu hendaklah kita juga memperbanyak amal-amal kebaikan yang tidak dilihat, yang tidak terlihat. Ya, di antaranya misalnya kita qiyamul lail itu jemaah, biasa kita di rumah, maka juga di Rasulullah SAW kalau sholat sunnah itu sebaiknya kita di rumah kita lakukan. Nah, kemudian juga wa adamul ikhbar anha li ghairi darurah, dan juga kita tidak kabarkan pada orang apa yang kita amalkan itu. Misalnya qiyamul lail, al-buka'u khalian min khasyatillah. Bisa juga kita menangis tatkala kita bersendirian bersama Allah karena rasa takut kepada Allah, atau juga kita berpuasa sunnah, atau juga kita sedekah sir. Jadi itu bentuk-bentuk amal kita perbanyak amal-amal yang kebaikan yang tidak dilihat, itu kita rahasiakan. Seperti qiyamul lail, kita menangis tatkala kita sendirian karena takut kepada Allah, atau juga kita berpuasa sunnah, atau juga kita sedekah dengan rahasia, atau juga kita berdoa bagi saudara kita di jalan Allah kita cintai Allah bidhahril ghaib. Jadi kita doakan saudara kita cintai karena Allah itu tanpa sepengetahuan dia. Ini juga termasuk amal-amal yang baik. Jadi juga salatu kalimah siwa afalaitu fil bait. Nah, ini juga salat kamu selain daripada salat fardu itu di rumah. Karena itu akan lebih terjaga dari kita terhindar dari riya. Kemudian juga musahabatu man tara fihim al-ikhlas was-shalih wat taqwa. Jadi kita menemani orang-orang yang kita lihat pada dirinya itu ada keikhlasan, juga ada kesolehan, dan juga ada ketakwaan. Sebagai Rasulullah SAW dalam hadisnya, masalul jalisis solihi wal jalisis su kama sahibil mis wa kiril hadid. Ini ya permisalan orang-orang yang soleh itu atau teman-teman duduk yang soleh itu sebagaimana orang yang membawa minyak wangi tentunya. Fal mukhlis la ya'tubuka min ikhlasi syai'un. Jadi orang yang ikhlas itu maka dia akan tidak akan jauh darimu, atau akan bisa kita lihat keikhlasannya. Nah, dan ada pun orang yang wal mura'i wal musrik imma yuhrikan, ada di sini diibarat oleh saya di sini. Adapun orang yang soleh tadi, majalisus soleh tadi, keikhlasannya itu maka engkau akan dapatkan. Ya sebagaimana kalau orang jual minyak wangi, ya imma kita dapat membaunya, mungkin dia akan memberikan pada kita sedikit dari minyak wangi tersebut. Adapun orang yang ria di sini dengan jali susu di sini ya, atau sini itu imma dia nanti akan yuhrika kafinnar, maksud dengan amal itu dan dia akan membakarmu di dalam neraka nanti pada hari kiamat, atau tajidu minhu rihur riya. Jadi atau juga nanti akan membuat engkau dapatkan bau atau bentuk ria itu tadi ya, yang busuk dan seterusnya. Nasallallahu alaihi. Nah, al-khawf min riya. Rasulullah SAW selalu bersabda dalam berdoanya jemaah, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Nah, mungkin itu yang sedikit bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya Afan, ini tambahan sedikit jam 5 sudah. Ya cukup, mungkin mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi lana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.